Di tengah gurun Sahara yang gersang dan tandus, ada sebuah keajaiban teknik yang hampir terlupakan dunia. Sebuah jaringan pipa bawah tanah raksasa membentang ribuan kilometer, membawa air segar dari kedalaman bumi menuju kota-kota Libya. Inilah Great Man-Made River, proyek ambisius Muammar Gaddafi. Air yang seharusnya mustahil ditemukan di tengah gurun mengalir layaknya sungai buatan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah ini berkah abadi atau bom waktu ekologis? Awal tahun 1980-an, Libya di bawah Gaddafi menghadapi tantangan klasik negeri gurun. Kekurangan air bersih, populasi meningkat, dan pesisir Libya seperti Tripoli dan Benghazi sangat bergantung pada desalinasi air laut dan akuifer lokal yang mulai tercemar. Solusinya, Gaddafi memilih membangun sungai buatan di bawah tanah. Sumbernya bukan dari sungai biasa, melainkan dari Nubian Sandstone Aquifer, cadangan air bawah tanah raksasa di bawah gurun Sahara, yang terbentuk ribuan tahun lalu saat Afrika masih hijau. Pada 1984, batu pertama diletakkan, dan proyek ini dinamai Great Man-Made River atau disingkat GMMR. Bayangkan pipa beton dengan diameter 4 meter, sepanjang 7 meter tiap ruas, terkubur di bawah pasir panas sejauh hampir 3.000 km. GMMR adalah jaringan pipa terbesar di dunia, menghubungkan sumur-sumur dalam di gurun seperti Tazerbo, Sarir, dan Al-Kufrah ke kota-kota di pesisir. Total 1.300 sumur, kedalaman lebih dari 500 meter, mengalirkan air dengan kapasitas sekitar 6 juta kubik per hari. Proyek ini dibangun dalam 5 fase. Fase pertama, air mengalir ke Benghazi dan Sirte. Fase kedua, pasokan ke Tripoli dan wilayah barat Libya. Fase ketiga, menjangkau Tobruk dan menambah 1.200 km pipa lagi. Fase 4 dan 5 direncanakan menghubungkan seluruh jaringan dan menambah kapasitas irigasi. Biaya total diperkirakan 25-33 miliar US dollar selama 50 tahun. Bagi Gaddafi, ini adalah keajaiban ke-8 dunia. Gaddafi percaya proyek ini bukan hanya menyelesaikan masalah air, tapi juga membawa kedaulatan pangan bagi Libya. Area pertanian baru dibuka di wilayah gurun, dengan mimpi Libya bisa swasembada pangan. Lebih dari itu, Gaddafi ingin menjadikan air sebagai aset strategis, senjata lunak di dunia Arab dan Afrika. Ia bahkan menyindir negara-negara barat. Mereka punya minyak, kami punya air. Banyak yang percaya ini adalah simbol nasionalisme Libya dan bentuk penolakan terhadap kontrol asing atas sumber daya negara berkembang. Namun, proyek raksasa ini menyimpan kelemahan fatal. Air yang diambil adalah air fosil, artinya tidak dapat diperbaharui. Setelah habis, tidak bisa diisi ulang. Kapasitas aquifer diperkirakan akan habis dalam 50-200 tahun, tergantung pemakaian. Kritikus menyebut proyek ini mega proyek ego, terlalu mahal, tidak berkelanjutan, dan tanpa studi lingkungan memadai. Pasca jatuhnya Gaddafi tahun 2011, proyek ini nyaris terbengkalai. Pabrik FIFA di Brega rusak, sumur-sumur dijarah, pipa dicuri. Perang saudara membuat pemeliharaan nyaris mustahil. Hari ini, sebagian besar jaringan rusak. Kota-kota Libya kembali kekurangan air. Bahkan sebagian mengimpor air minum.
Great Man-Made River adalah simbol dari ambisi dan paradoks. Di satu sisi, ia menunjukkan bagaimana manusia bisa menaklukkan alam dengan teknologi. Tapi di sisi lain, ini adalah pengingat bahwa solusi jangka pendek bisa membawa dampak jangka panjang. Kini dunia bertanya, apakah proyek Qaddafi ini akan dikenang sebagai keajaiban abad 20 atau sebagai warisan yang menguras sumber daya masa depan?